Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah kita masih dalam pembahasan kajian dinamika dalam kitab Ahkam Usrah karya Dr. Ali Ahmad Al-Quraisy rahimahullah. Kita masuk ke dalam pembahasan saksi dalam pernikahan. Jadi memang banyak sekali ya, kita sudah banyak membahas ini kemarin, ada nikah mut'ah, kemudian ada juga nikah syigor ya, nikah tukeran gitu. Nah, kemudian ada juga nikah fuduli, nikah tanpa, jadi si perempuan tidak punya wali, tidak punya wakil gitu ya. Kemudian ada tentang jenis-jenis akad, ya, syarat akad, ya. Dan alhamdulillah kita masuk dalam saksi dan pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Al-fasl al-rabi' fi syahadah fi zawaj, dalam saksi saat pernikahan. Yaru aktsaru ahlul ilm min as-sahabah wa min ba'dihim min at-tabi'in wa ghairuhum anna syahadah 'inda zawaj syartun lazim min sihhati. Bahwasanya ya, para ahlul ilm, para ulama dari sahabat maupun tabi'in berpendapat saksi nikah itu menjadi wajib dalam pernikahan. Ada ra'yu jumhur fuqaha al-amsar. Bahwasanya ini adalah syarat pernikahan, yaitu saksi itu menjadi pendapat pendapat ulama fikih dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Zaidiyah, Hanabilah. Hatta ghairuhum anna ba'dhum abaraha rukna min arkanin nikah. Bahwasanya pendapat Syafi'i dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya saksi adalah rukun dari pernikahan. Kita sudah membahas ini secara lengkap, secara detail pada pembahasan tentang syarat nikah, ya, rukun nikah. Nah, yang mengatakan rukun nikah hanya akad dan ijab. Ada apa ya? Ingat, ada yang mengatakan ada akad ijab, qabul, mempelai, ada sidah atau mahar, harus disebutkan. Kalau nggak disebutkan maka nggak sah. Artinya apa? Maliki, ya, mazhab Maliki. Kemudian ya, Pak Syafi'i sidah mengganti mahar, gitu ya. Jadi berbeda-beda pendapat ini. Wa al-Maliki wa jama'atu min as-sahabah wa tabi'in wa riwayat an Imam Ahmad an syahada laysat min syuruti sahih nikah fa in tazawwaja wa lam yashhad fa nikah sahih. Menurut ya, menurut mazhab Maliki, lalu ada riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya syarat pernikahannya itu saksi, tidak wajib ya, atau tidak harus pernikahan mendatangkan dua saksi. Ila anna Maliki qalu bi wujubi ishhad an tuhul ay anna nikah yusih biduni syahadah walakin yajib an yu'lan ba'da dzalika. Maksudnya apa? Jika pernikahan tidak ada saksi, maka wajib diiklankan, diumumkan, oh saya menikah, dengan ya, diumumkan semua, wajib diumumkan jika tidak ada saksi menurut mazhab Maliki. Ada menurut mazhab Syafi'i saksinya wajib, mengumumkan nikah itu sunnah. Nah, fa'in qasada al-istisrar bil aqd fala yusih. Kalau misalkan dia mau sembunyi-sembunyi maka tidak sah menurut mazhab Maliki. Ya, itu yaitu dari kitab Ibn Rushd, juga Mughni Ibn Qudamah, ya, Maliki dan Hambali ya. Nah, Rajih madhab ilaihi jumhur, dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang dikuatkan oleh siapa? Oleh jumhur mayoritas ulama. Lalu dari mana mazhab Maliki itu mendapatkan dalilnya? Sedangkan para jumhur mengatakan sah, betul? Ya, dengan saksi. Maliki sah walaupun tanpa saksi. Dari mana dalilnya? Mereka berpendapat misalnya inna lazawajul Sofiyah bin Huyai bitul syuhud. Bahwa Rasulullah SAW itu menikah dengan Sofiyah binti Huyai tanpa saksi. Maka lebih annahu lam yathbut fi syahadah fi nikah khabar sahih.
tidak ada hadis maupun kabar yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menikah dengan Sofia binti Huyai mendatangkan saksi. Tidak ada kabar sahihnya, maka pernikahannya pun tidak perlu harus dengan menggunakan saksi seperti itu. Ya. Namun jelas ada jumhur fuqaha ya itu berpendapat dengan dalil yang lebih kuat dan lebih terang-terangan an Imran ibn Husain ya an Nabi SAW qala la yunikah illa biwali wa syahidi adil. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali wa syahidi adil dan dua saksi yang adil. Kemudian fi waqt nuzul syahadah, kapan mendatangkan syahadah, kapan mendatangkan saksi ya. Wa amma waqtu luzumiha inda jumhur fuqaha fa huwa inda waqal aqd. Kalau ajra aqd bi ghairi hadratu syuhud kana fasidan. Maka kapan mereka mendatangkan saksi? Saat akad. Kalau misalnya saksinya baru datang pada saat makan enggak sah. Rusak, batal. Saksinya datang sebelum akad, terus pada saat akad pulang, enggak sah. Maka pada saat akad. Wa idza ashhada 'ala nikah syahidan wa amr bil kitman fa nikah sahih fi madhhab jumhur. Apabila misalkan ada nikah, ada akad nikah, kemudian dua saksi tersebut disuruh untuk menyembunyikan pernikahan itu, maka akad nikahnya sahih, akad nikahnya sah. Tetap makruh, kenapa? Karena berlawanan dengan sunnah Rasulullah SAW yang untuk mengilmu nikah, ya, untuk menginformasikan pernikahan. Tapi pernikahan sah kenapa? Karena pada saat dua saksinya hadir, dan itu tidak sama dengan nikah siri. Sah. Termasuk fi madzhab Maliki anna idza istakalat syahadah fi nikah yakunu batil. Apabila misalkan saksi disuruh diam ya atau tidak boleh mengumumkan, maka nikahnya batal. Ya. Lalu apa syaratnya? Pertama, syaratnya harus balik. Kalau saksinya masih anak kecil maka tidak sah. Balik. Falusi zawaj bisyahadah subi. Bahkan memayizan, walaupun dia sudah memayyiz, sudah bisa membedakan mana ini perlakuan buruk, mana ini perlakuan baik, mana hitam, mana putih, mana ibu, mana bapak ya. Nah, itu apa? Tidak sah, walaupun dia sudah memayyiz, tapi harus balik. Di anna syahada na'un minal wilayah. Karena saksi itu adalah salah satu dari wilayah, walayah. Ya. Kemudian yang kedua adalah berakal. Maka tidak sah saksi datang dalam kondisi apa? Ya, akalnya terganggu, ya, dia gila, ayan, ya, atau amnesia, karena takut gitu ya, mabuk, sukron gitu ya. Li'annahu la ya'i ma yuqalu imamuhu. Kenapa? Karena dia nggak sadar, nggak paham apa yang disebutkan pada saat itu. Kemudian at-ta'addud. Kalau isi akad bi syahadah wahid, maka tidak sah pernikahan jika saksi cuma satu. Harus lebih dari satu, 2, 3, 4, 150. Ya, maka biasanya saksi nikah itu diundang dari keluarganya, teman-teman dekatnya. Kemudian yang keempat adalah dzukuru, harus laki-laki. Tapi ikhtalafa fuqaha fi itibari nisa fi nikah haid kabar amla. Nah, ini saksi perempuan boleh apa enggak dalam pernikahan? Kalau dalam peradilan itu pembahasan yang berbeda. Tapi ini hanya dalam pernikahan ya. Bukan dalam peradilan maupun dalam hakiman, dalam saksi dalam kasus, dalam melihat hilal dan tidak, tapi ada dalam pernikahan saja. Ya jumhur fuqaha annahu la taqbalu syahadatun nisa fi nikah. Yastadillu bi hadis la nikah illa bi wali wa syahadati adl. Pada mayoritas ulama fikih berpendapat bahwasanya saksi nikah
harus laki-laki, maka tidak sah jika saksinya perempuan. Wa yara Hanafiyah wa jama'un min fuqaha tabi'in anna nikah yan'aqdu bi syahada rajul wa imratain. Hanafi, mazhab Hanafi, mazhab Zaidiyah, ya. Dan beberapa pendapat dari ulama tabi'in mengatakan boleh jika satu laki-laki dua perempuan. Boleh. Tapi kalau dua perempuan maka tidak boleh. Kalau ada satu laki-laki dua perempuan boleh. Ya. Nah, ini dia sandarkan pada kitab Fathul Qadir, ya, Mazhab Maliki. Kemudian Tajul Madhab, ya. Kemudian ada Mughni Ibn Qudamah. Hadis. Apa hujah mereka? Apa dalil mereka? Wa hujjatuhum fi dzalika bi anna nikah 'aqdun mu'awad. Fa in aqidu bi syahadatihinna ma'a rijal kalbi. Maka akad nikah ini bukan akad yang apa namanya? Ini hanya akad sebenarnya jual beli. Ya. Ada ijab dan qabul. Ya. Maka boleh saksinya boleh diterima, enggak harus dua laki-laki. Ya. Kemudian wastashhadu syahidaini min rijalikum fa lam yakuna rajulaini farajul wa imra'atan liman farduna min syuhada. Ini dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Jadi dia dalilnya Quran. Wastashhadu, dan carilah saksi, mintalah saksi. Ya, dengan dua saksi. Min rijalikum, dari dua, ya, dari laki-laki, atau fa lam yakuna, apabila tidak punya dua saksi tersebut, ya, farajul wa imra'atan, maka satu laki-laki dan dua perempuan, tiga orang. Iman farduna min syuhada, dari apa yang kamu ya ridhokan dari para saksi tersebut. Maka dari itu dalam ini mereka cukup kuat ya, kan ada dalilnya dari Al-Quran, Hanafi dan Zahiriyah. Wa ya Zahiriyah anna syahadat nisa taqbalu hatta walau lam yujad ma'ahunna rijal, fataku ma'al nisbah maqam rajulain. Mazhab Zahiri ini apa sih? Mazhab Zahiri ini mazhab dari Abu Dawud Az-Zahiri. Mazhab minoritas, jadi jarang dipakai di para ulama, jarang memakai mazhab Zahiri. Tapi ada pendapat beliau, dan seringkali berbeda dengan empat mazhab lainnya. Jadi bukan mazhab jumhur. Karena selain mazhab jumhur ada mazhab Zahiri, ada mazhab Zaidiyah, ada mazhab Laitsi, macam-macam, banyak sekali mazhab. Oke. Menurut mazhab jumhur boleh 4 perempuan menggantikan 2 laki-laki. Kemudian istana ba'dul fuqa fi syahidaini al-huriyah al-basar wa ba'dhum lam yasal dzalika fa ajaza asyhadatul 'abd wal a'mah. Nah, kemudian boleh enggak saksi itu orang buta? Boleh enggak? Ternyata sebagian yang mewajibkan harus bisa melihat. Ya. Tapi sebagian aja tidak perlu. Yang penting dia bisa mendengar, hadir, sadar gitu ya. Jadi seperti itu. Itu tentang saksi. Ya. Kemudian al-adalah wa yaru jumhurul fuqaha ada syaratun qabul syahadah fil nikah wa hada mazhab Syafi'iyah, Zaidiyah wal Hanafilah. Ya. Diambil dari kitab Muhtaj yang mengatakan bahwasanya saksi harus adil. Adil itu apa? Adil itu berarti dia tidak melakukan fasik secara terang-terangan atau tidak melakukan fasik yang terus-menerus secara terang-terangan. Kalau dia terkenal dengan pemabuk, maka dia tidak dikatakan adil. Kalau dia terkenal dengan penjudi, maka dia tidak dikatakan adil. Kalau dia terkenal dengan pezina, maka tidak dikatakan adil. Ya. Jadi seorang yang tidak adil adalah seorang yang tadi adalah ini adil bukan berarti dia bisa membagi sama, enggak. Maksudnya adalah dia bisa dia tidak melakukan sesuatu kemaksiatan atau kefasikan yang itu secara terang-terangan dan dilakukan terus-menerus. Pertama, maksiat atau fasik, 3 terang-terangan, 2 terang-terangan, 3 terus-menerus. Ini jika tidak dilakukan, tidak melekat pada dirinya, itu disebut orang yang adil atau adalah. Semua orang pasti pernah melakukan maksiat, semua orang pasti pernah melakukan sesuatu kefasikan atau kemungkaran, pasti ada sih. Tapi tidak semua orang melakukan itu secara terang-terangan dan terus-menerus, gitu ya. Maka
harus adil, yaitu mazhab Syafi'i, Zaidi dan Hanabilah. Ya. Di qauli kita dengan dalil Al-Quran, washhadu dzi adlin minkum zawa adlin minkum washhadu zawa adlin minkum, surat Tolak ayat 2. Ya. Washhadu zawa adlin minkum, maka bersaksilah, mencari saksilah kalian dengan apa, dengan orang adil. Ya, tapi bil adalah az-zahirah, maka ukuran adalah ini diukur dari yang tampak aja, nggak perlu dia dengan batin atau dengan hatinya. Kalau hatinya busuk tapi dia pelakunya baik, itu sudah adalah semua. Ya. Yang penting dia tidak melakukan kefasikan atau kemungkaran atau ya, secara terang dan terus ini dia. Ya. Ya. Walaupun mungkin dengan hatinya dia nggak pernah apa namanya, nggak pernah hatinya mungkin kurang baik gitu ya, supaya benci atau apa, tidak diukur dari hati. Wala Hanafi anna syahada fi nikah taqbalu min fasil anna syahada asluha tahmilu, ya, so tahmil tuhmal atau sih min fasil masail tahmilat. Ya, Hanafi mengatakan kita mengatakan saksi itu adalah sesuatu yang membebankan, membuat kita harus menggunakan saksi. Kalau misalkan jauh kita harus bayarkan ongkosnya, kita harus memberi makan, mungkin kalau misalkan dia butuh kita panen nasi gitu ya, nah itu menjadi beban. Maka dari itu apa? Maka dari itu ya sudah kita peringankan katanya. Ya, tidak perlu harus yang apa? Tidak perlu harus yang adil. Maka dengan fasik pun atau orang-orang yang tadi yang masyarakat, penjudi lah, mabuk, itu diperbolehkan bagi mereka menjadi saksi pernikahan. Kenapa? Karena ya tadi bagi mereka dua saksi ini adalah dua saksi saja sudah. Ya, gitu. Karena wajib itu fi syahidaini an yakuna muslimaini 'inda jumhur fuqaha. Nah, fasyatul Islam min babi aula sawa'un kana zawjani muslimaini am zawj wahdah. Wa jaza ahnaf syahadatul dhimmi idza kana zawja dhimmi. Ya, maka salah satu dari indikasi ada atau adil itu adalah muslim. Maka wajib bagi keduanya harus seorang muslim saksinya. Apabila misalkan salah satu dari keduanya itu bukan muslim maka tidak sah. Gitu ya. Itu menurut jumhur fuqaha, menurut mayoritas mazhab fikih. Adapun mazhab Hanafi sebagian mengatakan boleh kita mengawin orang non muslim asli jika salah satu dari pasangannya ya mempelai itu adalah non muslim, wanitanya non muslim, maka boleh mengambil saksi dari non muslim. Oh, omnya non muslim, sudah kita nikah di mana dulu sama non muslim, ya yang datang semua non muslim semua, maka apa? Maka untuk mazhab Hanafi boleh kita ambil saksi dari non muslim. Kenapa? Karena kita nikah dengan orang non muslim. Tapi kalau kita nikah dengan muslim, ya cowok ceweknya muslim, saksinya maka wajib muslim. Maka itu tadi apa namanya syarat-syarat ya tentang saksi dalam pernikahan. Ya. Bahwa setelah qaul fi sifat syahidain, pertama apa? Ya. Apa syaratnya? Pertama harus apa? Muslimaini, harus muslim. Adilaini, harus adil atau adalah, tidak bukan orang fasik, bukan orang kemungkaran dengan secara terang-terangan dan terus-menerus. Yang ketiga adalah laki-laki. Tiga syarat ini adalah syarat yang pertama pokok, ya, laki-laki. Kemudian ditambahkan merdeka, bisa melihat, ya, dan bisa mendengar. 6. 3 dapat 3. Ya. 3 punya syarat pokok. Dari mana mayoritas mazhab, mayoritas jamaah atau mazhab fikih mengatakan 3, laki-laki, muslim, adil atau adalah, dibalik ya, jelas balik. Nah, 4 ini. Tambah 3, tambahannya itu apa? Bisa melihat, mendengar dan merdeka. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di sini mazhab Hanafi seringkali berbeda dengan mazhab jumhur. Kenapa? Karena dalam pengambilan hukum mereka ada sedikit berbeda dibanding mazhab jumhur, ya. Dalam pengambilan hukum mereka
beberapa yang mengambil secara kilas dari Quran atau dari hadis misalnya sudah diambil ya. Kemudian dia lihat kalau misalkan dari Quran ada, dari hadis maka dia ambil dari Qurannya aja gitu. Dari hadisnya bisa jadi dilemahkan atau apa. Jadi ada beberapa, kenapa bisa berbeda, karena dalam pengambilan hukum, proses pengambilan hukum dari dalil itu berbeda sehingga melahirkan hasil hukum yang berbeda seperti itu ya, itulah mazhab Hanafi ya, dan kita sangat terbantu kan dalam mazhab Hanafi, adanya mazhab Hanafi ya, yang membuat kita paling tidak ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang meringankan. Kapan ini bisa dipakai? Ketika ada sesuatu maslahat atau hajat yang lebih besar ya. Ketika ada maslahat atau hajat yang lebih besar, maka silakan pakai mazhab yang lebih ringan gitu ya. Silakan pakai mazhab atau pendapat yang lebih ringan, dan itu harus dipastikan pendapat itu memiliki sumber yang kredibel, bukan hadis dhaif atau hadis lemah gitu. Ya. Oke, kita cukupkan sekian. Insya Allah pertemuan depan kita akan membahas tentang wali ya. Wali Pak Wali B, bukan wali nikah ya. Wali nikah ini cukup berat sekali permasalahan ini, bahkan ini ya, cukup wali nikah ini cukup cukup menguras tenaga ya. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam.